Baik, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengujian pemadatan, baik itu di laboratorium maupun di lapangan. Sebelumnya sih Bapak jelaskan tentang teori pemadatan dulu ya. Jadi prinsip dari pemadatan itu sebenarnya hanya ini, mencari gamma D maksimum dan mencari kadar air optimum. Jadi kurva pemadatan ini terbentuk dari pengujian di laboratorium menggunakan beberapa sampel tanah dengan kondisi kadar air yang berbeda-beda. Biasanya terdapat 4 sampai 5 sampel tanah ya. Jadi gamma D maksimum ini adalah kekuatan maksimum yang bisa ataupun kepadatan maksimum yang bisa dicapai oleh suatu sampel tanah. Sedangkan kadar air optimum adalah jumlah air yang digunakan untuk mencapai berat jenis maksimum. Jadi kalau tanah itu dia terlalu kering, dia tidak bisa padat. Kalau dia terlalu basah juga tidak bisa padat. Jadi harus ada kondisi ideal ya. Kondisi ideal yang disebut dengan kadar air optimum. Jadi berapa jumlah air yang harus ditambahkan atau yang harus dipakai untuk memadatkan dari suatu sampel tanah. Itu teori pemadatannya. Kemudian pengujian pemadatan di laboratorium itu biasanya ada 2 macam ya yang sering digunakan. Ada pengujian Proctor, ada pengujian modified. Ini prinsip pengujiannya sama, namun terdapat perbedaan di sini. Ini molnya ya atau alat cetakannya, kemudian ini tumbukannya atau hammernya. Ini yang untuk modified, dia ukurannya lebih besar. Kemudian ini untuk Proctor, ukurannya lebih kecil. Di sini juga terlihat ya, berat hammernya, kemudian tinggi jatuhnya juga berbeda. Prinsip pengujiannya seperti ini. Jadi sampel tanah yang akan kita gunakan untuk pemadatan kita ambil ya kan. Kemudian kita buat menjadi 4 sampai 5 sampel tanah, diberi kadar air yang berbeda-beda. Biasanya sampel tanah 1 itu kadar airnya 10 sampai 15%. Kemudian sampel tanah 2 lebih tinggi lagi sampai sampel tanah 3. Kemudian sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam mol atau lapisan ini sebanyak 3 lapisan ya. Jadi lapis pertama sepertiga dari tinggi mol ini dimasukkan, kemudian ditumbuk menggunakan tumbukan ini sebanyak 25 kali. Kemudian lapisan kedua ditumbuk lagi 25 kali, kemudian lapisan ketiga ditumbuk 25 kali, sehingga tanah tersebut penuh ataupun memenuhi dari cetakan ataupun mol ini. Kemudian masing-masing tanah tadi diukur atau ditimbang beratnya, kemudian diambil kadar airnya masing-masing, sehingga dia akan tercipta suatu kurva seperti ini ya, atau suatu data seperti ini. Contoh, sampel tanah 1 kadar airnya 22,1%, kemudian beratnya 13,7 Newton per cm pangkat 3. Nah, setiap sampel akan memiliki nilai kadar air dan berat kering. Kemudian kita masukkan ke dalam kurva ini. Kurva yang bawah ini adalah kurva kadar air, sedangkan yang ini adalah kurva berat unit kering. Nah, dari kelima kurva ini, dari kelima sampel ini nanti akan terbentuk kurva seperti ini. Sama dengan kurva ini ya. Nah, sama dengan kurva ini. Puncak dari kurva ini kita tarik ke kanan, itulah nilai berat jenis kering maksimum atau gamma D maksimum. Sedangkan kita tarik ke bawah itu adalah kadar air optimum. Oke. Selanjutnya, ini pengujian pemadatan di lapangan ya. Pengujian pemadatan di lapangan itu harus dilakukan lapis demi lapis. Tidak boleh misalnya kita nimbun 1 meter, langsung tanahnya 1 meter kita timbunkan, kita padatkan. Nah, itu hasilnya tidak maksimal. Kemungkinan besar akan terjadi kegagalan di situ. Nah, di sini dijelaskan bahwa dihamparkan rata-rata dengan ketebalan 20 cm untuk tanah koektif dan 30 cm untuk tanah berbutir kasar untuk kerikil dan pasir. Nah, itu idealnya. Jadi setiap 20 cm dipadatkan, setiap 20 cm dipadatkan. Kalau tingginya 1 meter berarti ada 5 lapisan. Jadi 20 cm dipadatkan, 20 cm dipadatkan. Kemudian ada kadar air optimumnya. Ini diambil dari pengujian
ini tadi ya, menghujan ini tadi. Jadi jumlah air yang harus disiram ataupun ditaruh di tanah timunan kita itu harus merupakan kadar air optimum agar mencapai kepadatan yang maksimum. Kemudian penggilasan atau penumbukan biasanya 6-10 kali lintasan. Kalau di lapangan nanti menggunakan alat berat, kalau di laboratorium menggunakan tumbukan ya. Selesai digilas, diadakan pemeriksaan kepadatan. Bila kurang padat maka dilindas lagi. Biasanya 2 atau 3 kali lindasan. Ini pemadatan ataupun alat tumbuk untuk lokasi yang kecil ya, seperti timunan rumah, timunan ruko. Nah, ini boleh menggunakan ini alat pemadatan ini, stamper ya. Nah, ini untuk pekerjaan-pekerjaan kecil. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan besar itu harus menggunakan alat-alat berat. Ini mesin-mesin ataupun alat berat yang biasa digunakan untuk pemadatan di lapangan ya. Di sini ada road loader atau smooth wheel roller. Ini digunakan untuk kerikil ataupun batu pecah. Masih bisa digunakan untuk tanah pasir, tapi tidak cocok untuk tanah lempung. Mengapa tidak cocok? Karena tanah lempung akan lengket di bannya ini. Nah, untuk tanah lempung nanti kita menggunakan ini, seat foot roller atau fibro kaki kambing ya. Seat foot ini kaki kambing, istilahnya aja kaki kambing. Jadi ada tonjolan-tonjolan di sini untuk memecahkan dan menembus gumpalan-gumpalan tanah lempung. Selanjutnya pneumatic dirt roller, ini digunakan biasanya untuk aspal ya, ataupun lapisan yang sudah rata seperti itu dipadatkan lagi. Kemudian ada vibrator roller, ini perbedaan dengan smooth roller, ini ada vibronya, ada getarnya ya, ada getarnya, jadi tanahnya lebih padat. Kemudian bulldozer, nah ini bulldozer juga sering digunakan. Nah ini bisa kita lihat penggunaan alat berat berdasarkan jenis tanahnya. Kalau tanahnya itu 100% clay atau lempung, ini kita menggunakan seat foot atau penggilas kaki kambing. Sampai tanahnya itu clay-nya 50% ataupun sandnya 50%. Ini yang direkomendasikan menggunakan ini. Kemudian kalau dia di antara lebih banyak pasir ataupun lebih banyak butiran kasar, bisa menggunakan pneumatik atau bisa menggunakan vibro. Kalau dia banyak batu, menggunakan batu-batu besar, ini menggunakan vibro seperti itu. Jadi ada kegunaan masing-masing ya, tidak bisa kita menggunakan alat berat itu semau kita saja. Kemudian setelah dilakukan pemadatan di lapangan untuk timbunan yang kita sudah padatkan tadi kita cek lagi. Biasanya untuk pengecekan itu ada dua, ada namanya Sencon atau kerucut pasir, ada namanya CBR atau California Bearing Ratio. Dua-duanya sama, yang dihasilkan adalah nilai kepadatan. Biasanya nilai kepadatan ini satuannya persen ya. Biasanya PU ataupun owner lainnya itu menyiapkan pemadatan tanah itu nilainya 90 sampai dengan 95%, tetapi ada juga yang 100%. Nah, ini nanti lebih jelasnya akan ada di laboratorium uji tanah ya. Tapi di sini Bapak jelaskan sekilas. Jadi Sencon ini prinsipnya tanah yang sudah kita padatkan, kita buat lubang ya, kita buat lubang di sini dengan diameter tertentu dan kedalaman tertentu. Kemudian kita masukkan pasir kuarsa ya, karena pasir yang berbutiran sama ke dalam lubang yang sudah kita buat. Nanti akan diukur perbandingan kepadatan pasir yang ada di dalam lubang dengan pasir yang tersisa di kerucut ini. Itu prinsipnya. Kemudian CBR atau California Bearing Ratio itu sama, ada dua. Yang ini CBR untuk di laboratorium, yang ini CBR untuk di lapangan. Biasanya CBR atau CBR di lapangan itu menggunakan alat berat sebagai alat bantu ya, untuk menekan dari si tanah timbunan. Jadi prinsipnya ada alat berat, ada alat CBR kita, kemudian CBR itu diletakkan di atas tanah yang akan kita lakukan penimbunan atau yang sudah kita lakukan timbunan. Nanti di situ alat berat akan ditekan, kemudian kita baca persatuan waktu berapa kepadatan ataupun kekuatan tanah yang dihasilkan dari timbunan. Jika hasilnya tidak mencapai 90 atau 95%, maka timbunan tersebut harus dipadatkan kembali. Tidak boleh kita langsung lakukan konstruksi lain, misalnya langsung kita pasang aspal, tidak boleh, tapi harus kita timbunan lagi. Kenapa? Nanti akan terjadi masalah nanti ke depan.
Seperti itu juga prinsipnya di CBR di laboratorium. Mungkin itu ya eh, teori pemadatan maupun pemadatan tanah ya. Jadi prinsipnya yang paling utama adalah bagaimana kita mencari nilai gamma D maksimum dan mencari kadar air optimum.